Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya atas nama Ketua Jurusan Program Studi Agroteknologi mengucapkan selamat datang pada mahasiswa baru di jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi. Dalam kesempatan ini, saya sebagai Ketua Program Studi atau Ketua Jurusan Agroteknologi ingin menyampaikan berkaitan dengan sistem akademik yang ada di program studi atau di jurusan agroteknologi. Jurusan atau program studi S1 Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi ini merupakan jurusan atau program studi agroteknologi yang terbentuk karena perubahan nama dari jurusan atau program studi agronomi menjadi jurusan agroteknologi berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 163 Dikti Cap tahun 2007, yaitu tentang penataan dan kodifikasi program studi pada perguruan tinggi untuk merampingkan beberapa prodi pada Fakultas Pertanian Indonesia. Dulu namanya jurusan agronomi. Setelah ada surat keputusan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2007, maka jurusan agronomi berubah nama menjadi jurusan agroteknologi. Nah, jurusan agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi mempunyai visi dan misi. Visi dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi ini adalah program studi yang tangguh dalam menyelenggarakan pendidikan agroteknologi untuk membentuk lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional pada tahun 2022. Kemudian misi yang diemban oleh jurusan program studi agroteknologi yaitu menyelenggarakan pendidikan bidang agroteknologi untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kreatif, mandiri, dan mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Kemudian melaksanakan sistem pembelajaran pertanian berkelanjutan dan mampu meningkatkan kemampuan akademik, keterampilan, kepribadian, ketakwaan, serta kepekaan terhadap sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, melaksanakan penelitian pertanian berkelanjutan dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi banyak pihak. Yang keempat, melaksanakan kerjasama yang lebih produktif dan berkesinambungan baik di tingkat lokal, regional, nasional, bahkan internasional untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan visi misi dari program studi yaitu dan juga sesuai dengan visi misi fakultas dan visi misi universitas, di mana tugas dari perguruan tinggi yaitu 3 utama, ya, Tridharma yang disebut dengan Tridharma. Dharma pertama adalah pendidikan dan pembelajaran, yang kedua penelitian, yang ketiga adalah pengabdian pada masyarakat. Itu adalah Tridharma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Nah, di jurusan agroteknologi mengkaji 3 komponen utama sesuai dengan bidangnya agroteknologi, yaitu bahan yang akan dikaji atau kajian utama pada studi agroteknologi, yaitu pertama adalah menguasai ilmu dan teknologi tanaman, ilmu dan teknologi media tanam, dalam hal ini adalah tanah, dan yang ketiga adalah ilmu dan teknologi lingkungan. Di program studi agroteknologi, beban satuan kredit semester total yang harus ditempuh itu sebanyak 160 SKS.
di mana 160 SKS ini yang dijadikan sebagai bahan kajian untuk menunjang kajian tentang ilmu dan teknologi tanaman, ilmu dan teknologi media tanam, dan ilmu dan teknologi lingkungan, yaitu ada kompetensi utama sebesar 68,03% atau setara dengan 100 SKS. Itu merupakan mata kuliah yang menunjang kepada ilmu dan teknologi tanaman, ilmu dan teknologi media tanam, dan ilmu dan teknologi lingkungan. Yang kedua ada kompetensi pendukung sebesar 2,17% atau setara dengan 37 SKS. Ini adalah ilmu-ilmu yang mendukung tentang bahan kajian utama dari jurusan agroteknologi. Kemudian ada kompetensi lainnya, yaitu sebesar 6,80% atau setara dengan 10 SKS. Nah, jadi jumlah SKS di program studi atau di jurusan agroteknologi ini adalah 146 SKS. Kemudian akan disebar dalam 8 semester atau 4 tahun. Nah, kemudian jurusan agroteknologi ini akan menghasilkan lulusan dengan profil. Jadi setelah lulus menjadi sarjana pertanian di jurusan agroteknologi, lulusan ini bisa apa gitu. Nah, profil lulusan pertama diharapkan bahwa lulusan dari program studi agroteknologi ini akan menjadi pelaku di dalam bidang pertanian. Capaian yang diharapkan dari proses pembelajaran sebagai pelaku di bidang pertanian bahwa sarjana atau alumni itu mampu menerapkan ilmu dan teknologi di bidang teknologi budidaya tanaman. Jadi dari mulai proses produksi dari mulai proses praproduksi, kemudian produksi sehingga pasca produksi. Dan ini harus berdasarkan prinsip pertanian berkelanjutan baik secara modern maupun yang mengangkat kearifan lokal. Profil lulusan atau sarjana dari program studi agroteknologi bisa menjadi manajer. Nah, apa yang diharapkan dari seorang manajer? Yaitu mampu merencanakan, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem produksi tanaman secara efektif, produktif, berkelanjutan, serta mampu mengaktualisasikan potensi dari atau untuk kerjasama dalam tim maupun multidisiplin. Juga bisa menjadi pengusaha wira swasta, yaitu yang mampu mengimplementasikan dan mengembangkan usaha inovatif di bidang produksi tanaman dalam sistem pertanian berkelanjutan dan mampu berkomunikasi serta menjalin kerjasama secara efektif dengan mengikuti etika bisnis. Dan juga profil lulusan dari program studi atau jurusan agroteknologi ini juga bisa menjadi peneliti, bisa menjadi pendidik ya seperti guru di SMA pertanian, atau bisa juga menjadi dosen gitu kan di perguruan tinggi ilmu pertanian, atau juga bisa sebagai peneliti di lembaga-lembaga penelitian pemerintah. Yaitu sebagai peneliti atau pendidik, nah ini harus mampu belajar sepanjang hayat dalam rangka meningkatkan ilmu dan pengetahuannya, dan juga mampu berpikir analitik dan mengidentifikasi, merumuskan masalah dan akar masalah, serta mencari solusi berbasis ilmiah di dalam sistem pertanian berkelanjutan. Nah, tadi disebutkan bahwa profil utama dan kompetensi yang diharapkan dari seorang lulusan setelah menempuh perkuliahan selama 8 semester
dengan 146 SKS yang disebar dalam 8 semester. Jadi sebagai pelaku di dalam bidang pertanian, diharapkan alumni itu mempunyai kemampuan menerapkan dan mensosialisasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi budidaya tanaman, dari mulai tadi sebutkan pra-produksi, produksi sampai pasca produksi atau pasca panen, kemudian produksi sampai berdasarkan kepada prinsip pertanian yang berkelanjutan baik secara modern maupun mengangkat kearifan lokal. Nah, rincian daripada kompetensi utama ini adalah pertama adalah mempunyai kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang budidaya tanaman berdasarkan prinsip pertanian berkelanjutan baik secara modern maupun secara kearifan lokal. Kemudian mempunyai kemampuan berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, sebagai manajer, bahwa lulusan dari program studi agroteknologi ini akan mempunyai kemampuan dalam merencanakan, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem produksi tanaman secara efektif, produktif, dan mampu mengaktualisasikan potensi diri untuk bekerja sama dalam tim yang multidisiplin. Artinya bahwa jika seorang lulusan bisa menjadi manajer, dia akan mempunyai kemampuan merencanakan dan merancang sistem produksi tanaman secara efektif dan produktif, mempunyai kemampuan melaksanakan perencanaan dalam sistem produksi tanaman secara tepat sesuai dengan kaidah pertanian yang berkelanjutan. Kemudian mempunyai kemampuan mengevaluasi dan menilai proses produksi tanaman dan pasca panen. Kemudian mempunyai kemampuan mengaktualisasikan potensi diri untuk bekerja sama dalam tim dan multidisiplin. Baik, sebagai pengusaha atau wira swasta di bidang pertanian, yaitu akan mempunyai kemampuan mengimplementasikan dan mengembangkan usaha yang inovatif bidang produksi tanaman dalam pertanian berkelanjutan dan mampu berkomunikasi dan menjalin kerjasama secara efektif dengan mengikuti etika bisnis. Nah, kemudian kompetensi-kompetensi yang harus dimilikinya, akan dimilikinya, yaitu adanya keberanian memulai, melaksanakan, mengembangkan usaha inovatif bidang produksi tanaman dalam pertanian berkelanjutan, kemampuan menjalin kerjasama, bernegosiasi, dan berkomunikasi secara efektif, mempunyai kemampuan berinovasi di dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang budidaya pertanian ke dalam praktik bisnis, kemampuan menerapkan etika bisnis pertanian yang berwawasan lingkungan. Nah, kemudian profil lulusan atau kompetensi lulusan dari program studi bisa juga sebagai peneliti dan pendidik, yaitu yang mempunyai kemampuan belajar sepanjang hayat dan mampu berpikir analitik untuk mengidentifikasi, merumuskan masalah dan akar masalah serta mencari solusi berbasis ilmiah dalam sistem budidaya pertanian yang berkelanjutan. Apa yang diharapkan dari sebagai seorang peneliti dan pendidik? Artinya, seorang lulusan bisa menjadi peneliti dan pendidik apabila mempunyai kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan masalah secara tepat mengenai sistem budidaya pertanian yang berkelanjutan, kemampuan merancang dan melaksanakan penelitian serta menginterpretasikan data secara profesional, kemampuan merekomendasikan penyelesaian masalah secara tepat dalam sistem budidaya pertanian yang berkelanjutan. Kemampuan belajar sepanjang hayat, mempunyai kemampuan berpikir analitis, sintetis, dan memperhitungkan dampak penyelesaian masalah di lingkup global dalam kehidupan bermasyarakat. Dan
kemampuan sebagai fasilitator, sebagai motivator, dan mediator secara sistematik dan efektif. Nah, tadi disebutkan oleh saya bahwa bahan kajian utama yang akan saudara peroleh selama proses belajar di jurusan agroteknologi Fakultas Pertanian, yaitu pertama, tentang ilmu dan teknologi tanaman. Nah, apa saja yang dikaji dalam ilmu dan teknologi tanaman? Muatan belajarannya yaitu ada mengenai klasifikasi tanaman, ada fisiologi tanaman, biokimia tanaman, genetika tanaman, nutrisi tanaman. Ini merupakan ilmu-ilmu yang menunjang terhadap proses produksi tanaman atau budidaya tanaman. Botani ini dalam bentuk mata kuliahnya, fisiologi tumbuhan, biokimia tanaman, genetika dasar, nutrisi tanaman. Itulah ilmu-ilmu yang menunjang kepada ilmu dan teknologi budidaya tanaman. Kemudian teknologi tanaman. Anda akan dibekali ilmu, pengetahuan, dan juga prakteknya di dalam teknik produksi tanaman. Ada dasar-dasar agronomi, yaitu ilmu dasar dari budidaya tanaman. Ada teknologi produksi tanaman pangan 1, teknologi produksi tanaman pangan 2, ada teknologi produksi tanaman perkebunan 1, perkebunan 2, ada hortikultura 1, hortikultura 2. Nah, ini tanaman pangan itu diklasifikasikan berdasarkan komoditi. Yang termasuk tanaman pangan 1 ini adalah tanaman pangan sebagai sumber karbohidrat dari tanaman serelia seperti padi, jagung, sorghum, dan sebagainya. Sedangkan produksi tanaman pangan 2 yaitu sumber pangan yang untuk memenuhi kebutuhan protein nabati seperti kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau, dan tanaman kacang-kacangan atau legum lainnya. Kemudian teknologi produksi tanaman perkebunan itu juga diklasifikasikan, ada perkebunan 1, ada perkebunan 2, ini juga berdasarkan komoditinya. Ada komoditi tanaman industri seperti karet, ya, teh. Nah, itu kemudian ada juga tanaman perkebunan 2, biasanya komoditi dengan tanaman falem seperti sekarang lagi belum, ini adalah kelapa sawit, kelapa, dan lain sebagainya. Kemudian teknologi produksi hortikultura. Ada hortikultura 1, ada hortikultura 2. Ini pun diklasifikasikan berdasarkan komoditi. Kalau sayuran, tanaman hortikultura sebagai sumber sayuran, itu di hortikultura 1, sedangkan hortikultura 2 ini adalah hortikultura dari tanaman buah-buahan. Juga ada sistem pertanian tanaman ganda atau multiple cropping, ada juga agroforestry, dan juga ada teknologi pertanian organik. Kemudian tadi sebagai pra-produksi ada persiapan benih, dan untuk mendapatkan bibit berkualitas ada mata kuliah pemulihan tanaman, dan juga untuk rekayasa tanaman ada mata kuliah bioteknologi, dan juga untuk mata kuliah dalam proses produksi pasca panen ada mata kuliah pengendalian kualitas hasil pertanian. Itulah kajian yang berkaitan dengan ilmu dan teknologi. Dalam proses budidaya tidak terlepas dari media tanah yang diperlukan. Nah, untuk menunjang dalam proses produksi perlu ditunjang juga oleh media tanam yang baik. Nah, untuk itu ilmu dan teknologi media tanam, ada mata kuliah ilmu tanah, ada air atau pengelolaan air, ada mikrobiologi pertanian, ada juga tentang kesuburan tanah dan pemupukan, juga ada konservasi tanah dan pengelolaan daerah aliran sungai, dan juga dalam budidaya perlu juga alat-alat
mekanisasi pertanian, maka ada mata kuliah mekanisasi pertanian atau alat dan mesin pertanian. Kemudian kajian utama adalah ilmu dan teknologi lingkungan. Kalau kita melakukan budidaya tidak terlepas dari pengaruh lingkungan, baik itu lingkungan biotik maupun abiotik. Nah, untuk berkaitan dengan ilmu dan teknologi akan dikaji beberapa mata kuliah, yaitu diantaranya adalah ekologi tumbuhan. Ekologi tumbuhan ini merupakan muatan pembelajaran dari ilmu ekologi, kualitas tanah dan air, kemudian estetika, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah carbon stock, atau mungkin ini akibat eh, pemanasan global, atau juga mungkin akibat eh, kejadian-kejadian alam yang berpengaruh kepada perubahan iklim. Kemudian ada organisme pengganggu tanaman. Ini sebagai lingkungan biotik. Nah, kalau kita budidaya tanaman tidak terlepas dari pengganggu tumbuhan, baik itu hama, penyakit maupun gulma. Maka dasar dari pengetahuan ilmu serangga sebagai hama yaitu dipelajari entomologi, kemudian ada ilmu hama dan penyakit tanaman, ada ilmu gulma dan bagaimana pengelolaannya, juga ada dasar perlindungan tanaman untuk pengendaliannya, ada pengendalian hama penyakit terpadu. Kemudian juga kita dalam mengelola lingkungan tidak terlepas dari perlunya keanekaragaman hayati, kemudian juga bagaimana suatu tanaman hidup di lingkungannya tidak terlepas dari adanya hubungan air, tanah, dan tanaman yang merupakan suatu sistem yang tidak bisa terpisahkan. Kemudian juga dalam budidaya tanaman tidak terlepas oleh pengaruh iklim, maka oleh karena itu secara spesialis dipelajari juga mata kuliah agroteknologi. Kemudian ada juga mata kuliah yang berkaitan dengan kemasyarakatan, yaitu berupa pengabdian pada masyarakat dalam bentuk kuliah kerja nyata. Kemudian ada juga penelitian, yaitu dalam bentuk skripsi. Kemudian, nah tadi sudah saya sebutkan bahwa ilmu dan teknologi, nah ini juga ilmu dan teknologi yang menunjang kepada kajian utama program studi agroteknologi. Tadi ada mata kuliah biologi, ada mata kuliah kimia, ada mata kuliah fisika. Ini merupakan ilmu-ilmu dasar yang akan memperkuat kepada mata kuliah utama. Kemudian tadi juga apabila kita akan menjadi pengusaha atau pendidik tidak terlepas dari hubungan ekonomi dan sosial atau sosial dan ekonomi. Maka bidang sosial ini akan dipelajari tentang pengantar ilmu pertanian, dipelajari tentang siologi pertanian, dan juga komunikasi akan dipelajari dalam mata kuliah penyuluhan pertanian. Kemudian ilmu ekonomi yang berkaitan dengan produksi pertanian itu, yaitu ada ekonomi pertanian, ada dasar-dasar manajemen, kemudian juga ada mata kuliah kewirausahaan. Dan mata kuliah kewirausahaan ini merupakan mata kuliah wajib institusi sesuai dengan visi misi daripada program studi agroteknologi, visi misi Fakultas Pertanian, dan juga visi misi Universitas Siliwangi. Nah, juga di era industri 4.0 juga tidak terlepas dengan harus menguasainya ilmu dan teknologi informasi. Maka ada juga mata kuliah aplikasi komputer, kemudian juga dalam hal komputasi ada juga mata kuliah matematika, mata kuliah statistik, dan ini juga berkaitan dengan penunjang atau alat yang akan digunakan di dalam melaksanakan penelitian, yaitu dalam bentuk metode penelitian. Kemudian tadi juga sesuai dengan misi bahwa menjadikan berkebangsaan ya. Nah, ini maka
sebagai warga negara harus mempunyai kepribadian kebangsaan. Nah, ini juga akan dipelajari pada mata kuliah pendidikan agama, kemudian berkaitan dengan bela negara, ada pendidikan Pancasila, ada pendidikan kewarganegaraan. Secara khusus di Universitas Siliwangi ini ada pendidikan bela negara, yaitu nanti non SKS kalau bela negara. Itu merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas Siliwangi. Kemudian di dalam berkomunikasi, baik komunikasi secara nasional maupun komunikasi internasional, juga akan ditunjang oleh mata kuliah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Ini jumlahnya 10 SKS. Bahwa kemudian 146 SKS itu akan disebar pada 8 semester. Untuk semester 1 biasanya mata kuliah dasar yang akan menunjang pada mata kuliah ilmu dan teknologi pertanian khususnya atau agroteknologi, baik itu ilmu dan teknologi tanaman, ilmu dan teknologi media tanam, ilmu dan teknologi lingkungan. Nah, di Universitas Siliwangi untuk semester 1 dan semester 2 ini masih berupa paket. Artinya pada semester 1 ini semua mahasiswa harus mengontrak atau mengambil mata kuliah sebanyak 21 SKS yang ditawarkan. Demikian juga pada semester 2, yaitu masih dalam bentuk paket. Jadi semester 1, semester 2 ini dalam bentuk paket, tidak dipengaruhi oleh IPK yang dicapai. Baru pada semester 3, mata kuliahnya yaitu dasar agronomi, dan ini merupakan prasyarat. Artinya, kalau saudara mengambil dasar agronomi, itu prasyaratnya pengantar ilmu pertanian. Jadi bisa mengambil dasar agronomi pada semester 3 jika pengantar ilmu pertanian yang diberikan pada semester 1 itu sudah lulus. Demikian juga genetika dasar. Sebagai prasyaratnya adalah biologi dan botani. Biologi diberikan pada semester 1, botani diberikan pada semester 2. Jadi pada semester 3 bisa mengambil mata kuliah biologi dan dasar genetika ini jika sudah lulus ya mata kuliah biologi dan botani. Dan demikian juga selanjutnya. Jadi dalam sistem SKS ini pengambilan jumlah SKS yang harus dikontrak itu tergantung kepada IPK, indeks prestasi kumulatif yang dicapai pada semester sebelumnya. Nanti akan saya jelaskan pada akhir pembicaraan ini. Ini mata kuliah yang disampaikan yang diberikan pada semester 3, ini semester 4, kemudian ini semester 5, semester 6, ini semester 7, dan ini semester 8. Jadi semester 8 ini hanya tinggal skripsi. Nah, sekarang ini di program studi agroteknologi bahwa skripsi ini bisa diambil pada semester 7 jika mahasiswa itu telah lulus mata kuliah perancangan percobaan dan metode penelitian dan telah lulus 115 SKS dengan IPK 2 minimal. Jadi artinya bahwa jika pada semester-semester sebelumnya sudah mengambil beberapa mata kuliah dan pada semester 7 mata kuliah yang terakumulatif sebesar lebih atau sama dengan 115, pada semester 7 itu sudah bisa melakukan kegiatan penelitian untuk skripsi. Jadi ini akan mempercepat masa studi. Nah, ini tadi saya sebutkan bahwa jumlah SKS keseluruhan 166 SKS, di mana dari 100
146 SKS ini ada mata kuliahnya 53 mata kuliah, jumlah SKS-nya 146. Kemudian ini ada SKS teorinya 104 SKS, kemudian jumlah SKS prakteknya ada 42 SKS. Nah, berkaitan dengan sebaran mata kuliah, ingin saya sampaikan berkaitan dengan pengambilan SKS pada semester berikutnya. Jadi pada semester 1 tadi sudah saya jelaskan, dan semester 2 mahasiswa wajib mengambil paket beban belajar yang tercantum pada distribusi mata kuliah di program studi. Ya. Nah, pada semester selanjutnya yaitu mulai semester 3, beban belajar yang boleh diambil mahasiswa yaitu ditetapkan sebagai berikut. Jadi kalau IPK-nya lebih besar atau sama dengan 3, ini maksimum bisa mengambil 24 SKS. Tadi di setiap semester itu ditawarkan ada 19, ada 20, ada 21 SKS. Nah, jika pada semester 3 ini saudara IPK-nya lebih dari 3, nah itu bisa mengambil 24 SKS. Artinya mengambil mata kuliah yang ada di semester ganjil di atasnya. Ya, misalnya di semester 5 dengan catatan ada prasyaratnya. Jadi prasyaratnya sudah diambil. Artinya nanti sudah mulai bisa berkurang. Nah, masuk ke semester 4 juga sama, masuk ke, jadi sehingga pada semester 7 itu jumlah mata kuliah yang bisa dicapai sudah banyak diambil hingga bisa melaksanakan kegiatan penelitian, sehingga itu akan mempercepat masa studi. Kemudian jika IPK saudara 2,5 sampai 2,99 itu hanya maksimum Anda 23 SKS. Apabila IPK-nya 2 sampai 2,49 itu 20 SKS. Kemudian apabila IPK-nya di bawah 2 ya, itu hanya 17 ya, apalagi kalau di bawah 1,05. Maaf, 1,5 maaf ya. Itu hanya 14 SKS dan ini juga akan memperhambat masa studi saudara. Baik, itulah mungkin yang berkaitan dengan akademik. Kemudian di dalam pelaksanaan ya perkuliahan ini nanti saudara akan didampingi oleh dosen pendamping akademik atau dosen wali, ya ini yang akan mengarahkan, akan membimbing saudara selama proses pembelajaran di Fakultas Pertanian atau di jurusan agroteknologi. Berikut ini saya sampaikan bahwa tadi di awal ada 2 kampus, yang satu adalah kampus di Jalan Siliwangi yang sekarang kita tempati. Nah, ini untuk Fakultas Pertanian ke depan ini akan pindah di kampus Mugarsari. Ini kampus utamanya, ini adalah gedung laboratorium. Nah, di belakang gedung utama ini juga sudah ada gedung untuk perkuliahan, ruangan untuk perkuliahan ya. Nah, ini berupa maket dilihat dari atas yaitu kondisi. Nah, ini gedung pertaniannya, Fakultas Pertanian yang ini. Nah, ini di depannya adalah gedung laboratorium, dan ke sini ini merupakan kebun percobaan Fakultas Pertanian untuk lahan keringnya, yang di sini adalah kebun percobaan untuk lahan sawahnya. Dan ini merupakan areal kampus baru Universitas Siliwangi yang ada di Mugarsari, Kecamatan Taman Sari. Kurang lebih 15 menit lah dari kampus sekarang. Dan ini kegiatan-kegiatan mahasiswa agroteknologi yang sedang melaksanakan praktek lapangan ya. Ini di kebun percobaan di kampus baru ini di Mugarsari. Tadi yang saya sebutkan ini adalah gedung perkuliahan, di depan sini ada gedung laboratorium, dan di sampingnya di sini adalah ini merupakan kebun percobaan. Nah, ini petak-petak percobaan yang
mahasiswa tingkat akhir yang sedang melaksanakan penelitian di kebun percobaan. Disiapkan, ini juga sama ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan mahasiswa Fakultas Pertanian dalam rangka penghijauan di areal kampus baru, dan ini juga kegiatan-kegiatan mahasiswa di lapangan. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat belajar. Semoga sukses menjadi sarjana pertanian yang paripurna dan juga cepat selesainya. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, bagaimana cara mengambil mata kuliah yang disebar pada 8 semester itu, sehingga akan lebih mempercepat masa perkuliahan saudara. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.